Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Salsabila dengan NIM A231230015. Saya sebagai mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di video ini saya akan membahas tentang struktur molekul pada komposisi Pocari Sweat. Jadi, apa sih itu struktur molekul? Struktur molekul merupakan penggambaran ikatan-ikatan unsur atau susunan atom yang membentuk molekul. Struktur ini menentukan sifat-sifat kimia dari molekul tersebut. Struktur molekul dapat dijelaskan menggunakan teori ikatan kimia yang menyatakan bahwa atom-atom dalam molekul berikatan satu sama lain untuk membentuk molekul. Kimia dalam struktur molekul terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan elektrovalen atau heteropolar. Ikatan ion ini terjadi akibat gaya tarik-menarik elektrostatik antara ion positif dan dengan ion negatif. Ikatan ion dibentuk antara atom yang mudah melepaskan elektron dengan atom yang mudah menangkap elektron. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen disebut juga ikatan homopolar. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Penggunaan bersama pasangan elektron biasanya menggunakan notasi titik elektron atau lebih dikenal dengan struktur Lewis. Yang ketiga adalah ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan antar atom dalam suatu unsur logam dengan menggunakan interaksi antar elektron valensi. Ikatan logam terjadi karena adanya saling meminjamkan elektron. Namun proses ini tidak hanya terjadi antara dua atau beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Yang terakhir, yang keempat adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi akibat gaya tarik antar molekul antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Selanjutnya adalah struktur molekul pada komposisi Pocari Sweat. Komposisi Pocari Sweat terdiri dari yang pertama air, gula, pengatur keasaman yaitu asam sitrat dan natrium sitrat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium laktat, magnesium karbonat, dan antioksidan asam askorbat. Yang pertama adalah air. Rumus molekul air yaitu H2O, di mana disusun atas dua atom H dan satu atom O. Untuk strukturnya bisa kita lihat pada gambar. Yang kedua adalah gula. Rumus molekul gula adalah C12H22O11. Untuk strukturnya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga adalah asam sitrat. Rumus molekul asam sitrat yaitu C6H8O7. Untuk strukturnya bisa dilihat pada gambar. Yang keempat adalah natrium sitrat. Rumus molekulnya Na3Je6H5O7. Yang selanjutnya adalah natrium klorida. Rumus molekulnya yaitu NaCl. Yang selanjutnya adalah kalium klorida dengan rumus molekul KCl. Komposisi selanjutnya adalah kalsium laktat. Rumus molekulnya C6H10CaO6. Untuk strukturnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah magnesium karbonat. Rumus molekul magnesium karbonat yaitu MgCO3. Untuk struktur bisa dilihat pada gambar. Yang selanjutnya adalah antioksidan asam askorbat atau vitamin C. Rumus molekulnya C6H8O6. Untuk struktur bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah manfaat dari komposisi Pocari Sweat. Yang pertama adalah air. Air ini menjadi
sebagai sumber energi. Yang kedua, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, mencegah dehidrasi. Yang keempat, memperbaiki mood. Dan yang kelima adalah meningkatkan stamina. Yang selanjutnya adalah asam sitrat. Manfaat asam sitrat yaitu memberikan rasa asam, memodifikasi manisnya gula, dan berlaku sebagai pengawet dan dapat mempercepat inversi gula. Yang keempat adalah natrium sitrat. Natrium sitrat bermanfaat sebagai pengawet dan pemberi flavor. Juga dapat digunakan untuk membersihkan kerak. Yang berikutnya adalah natrium klorida. Manfaat natrium klorida yaitu mengganti cairan tubuh, mengatur kadar air pada tubuh, hingga kontraksi pada otot. Yang selanjutnya adalah kalium klorida. Kalium klorida ini mengurangi tekanan darah tinggi, mampu mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan stroke, serta mengurangi konsumsi garam. Yang selanjutnya adalah kalsium laktat. Kalsium laktat ini meningkatkan kekuatan tulang, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang selanjutnya adalah magnesium karbonat. Manfaat magnesium karbonat yaitu sebagai antasid yang mampu menetralkan asam lambung dan cocok untuk mengatasi sakit perut, mulas, hingga kembung. Yang terakhir adalah antioksidan asam askorbat. Memiliki efek antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas. Selain memiliki manfaat, beberapa komposisi pada polarisme tadi dapat menyebabkan bahaya pada tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama adalah air. Overhidrasi dapat terjadi ketika seseorang mengkonsumsi air secara berlebih atau ketika ginjal tidak dapat mengeluarkan kelebihan air. Kedua kondisi tersebut sama-sama membahayakan dan bisa membuat tubuh keracunan air. Yang kedua adalah gula. Gula ini dapat menyebabkan resistensi insulin serta meningkatkan risiko perkembangan diabetes. Yang ketiga adalah asam sitrat. Asam sitrat dapat menyebabkan korosi pada gigi, sakit perut, dan sakit tenggorokan. Yang selanjutnya adalah natrium sitrat. Natrium sitrat dapat meningkatkan risiko hipertensi. Yang kelima adalah natrium klorida. Natrium klorida dapat meningkatkan risiko berbagai macam masalah kesehatan, mulai dari dehidrasi, kejang otot, hingga penyakit jantung. Yang keenam adalah kalium klorida, dapat menyebabkan hiperkalemia jika pemberian terlalu cepat atau melebihi dosis yang menyebabkan aritmia jantung yang berujung pada kematian. Dan selanjutnya adalah kalsium laktat. Kalsium laktat dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan seperti sembelit, kembung, dan keluar gas. Yang selanjutnya adalah magnesium karbonat. Magnesium karbonat dapat menyebabkan diare, sakit perut, dan bersendawa karena terlepasnya karbon dioksida apabila dikonsumsi secara berlebihan. Yang terakhir adalah antioksidan asam askorbat. Antioksidan asam askorbat atau vitamin C ini dapat menyebabkan diare, pusing, mual, atau muntah, sakit kepala, dan kram perut apabila dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya adalah menentukan struktur dan bentuk molekul. Di sini saya mengambil satu contoh yaitu air agar lebih mudah dipahami. Untuk menentukan struktur dan bentuk molekul kita menggunakan teori VESPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Langkah yang pertama adalah dengan menentukan elektron valensi menggunakan konfigurasi elektron. Pada air terdapat dua atom yaitu H dan O. Yang pertama adalah H. Kita ketahui bahwa nomor atom H itu 1, sehingga konfigurasi elektronnya 1. Kita lambangkan dengan X. Yang selanjutnya adalah O. Nomor atomnya yaitu 8, sehingga konfigurasi elektronnya itu 2 dan 6. Kita lambangkan dengan titik. Bisa kita lihat pada gambar, di situ struktur lens dari H2O terdapat 2 pasangan elektron yang terikat dan 2 pasangan elektron bebas atau PEB. Untuk menentukan bentuk molekulnya perlu kita ketahui lambang molekul yaitu AXE dengan A sebagai
atom pusat, dan X sebagai pasangan atom yang terikat, dan E pasangan elektron bebas. Di sini atom pusatnya yaitu O1, dan X atau pasangan atom terikat di situ ada 2. Dan yang terakhir adalah E, pasangan elektron bebasnya juga 2, sehingga lambang molekulnya yaitu AX2E2. Maka bentuk molekul pada akhir ini yaitu planar bentuk V, bisa kita lihat pada gambar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga